Siklus 24 jam nih ya, rotasi bumi ini yang kita sebut hari itu ya, itu entitas abstrak ya. Contoh lah hari Minggu ya. Tahu dari mana kita hari Minggu? Apa bedanya hari Minggu sama hari Senin? Sama-sama aja ya, mataharinya ya terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat gitu. Durasi pagi dan pagi sama malamnya sama gitu kan. Kemarin sama hari ini sama gitu. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasanya hari itu hari Ahad atau hari Minggu? Ya hanya melalui tanda-tandanya. Di mana ada tanda-tanda hari Minggu? Pertama, di kalender dia warnanya merah. Itu tanda hari Minggu tuh. Ya, atau teman-teman buka smartphone ya. Nah, di smartphone tuh ada kalender. Yang namanya hari Minggu tuh kalendernya dimerahin. Itu namanya tanda dari hari Minggu, bukan hari Minggu. Ya, apalagi tanda-tanda hari Minggu. Teman-teman keluar ya, ada emak-emak bikin senam kompleks ya di depan kantor RW misalkan. Nah, itu namanya tanda bahwasannya itu hari Minggu gitu. Teman-teman ngelihat trafik kendaraan tidak terlalu padat ya, makanya orang-orang ngadakan car free day karena ketika itu orang nggak kerja ya, hari Minggu orang nggak kerja ya kan. Sehingga bisa diadakan car free day karena trafik tidak terlalu padat. Nah, car free day ini tanda juga dari hari Minggu gitu. Anak-anak nggak pergi sekolah, itu udah jelas tuh, hari Minggu anak-anak nggak pergi sekolah gitu. Nah, ini tanda dari hari Minggu, bukan hari Minggu itu sendiri. Oke? Itu yang namanya entitas abstrak ya. Entitas abstrak hanya dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Contohnya hari Minggu. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi cinta. Cinta tuh nggak bisa dilihat. Dia abstrak, tidak bersifat empiris. Kita hanya bisa melihat cinta dari tanda-tandanya. Apa tanda-tanda cinta? Minimal dia diucapkan melalui lisan, pengakuan, aku cinta kamu. Nah, itu tanda dari cinta, tapi bukan berarti itu cinta gitu. Itu bukan cinta, karena cinta bukan entitas empiris yang bisa dilihat, bisa diraba gitu, bukan ya. Kesetiaan, kesabaran, ini abstrak semua, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat ya. Indonesia mana gitu ya. Indonesia itu kan intersubjektif reality gitu. Realitas intersubjektif yang kita create antar satu subjektif dengan yang lainnya. Abstrak dia nggak ada gitu. Indonesia tuh nggak ada ya. Kita hanya mengetahui tanda-tanda Indonesia. Apa tanda-tanda Indonesia? Ada tanah, ada air, ada orang ya, ada bendera, ada bahasa. Itu semuanya tanda-tanda gitu. Nah, sekarang ya, pilihan fundamental aja deh ya. Allah ini kita anggap materi atau bukan gitu ya kan. Kalau iya ada konsekuensinya, kalau enggak ada konsekuensinya gitu aja ya. Konsekuensi itu maksudnya konsekuensi logis ya, bukan konsekuensi kita diazab di neraka. Enggak ada salahnya teman-teman memikirkan Tuhan tuh. Lihat aja Nabi Ibrahim, enggak salah, dipuji malah kalau teman-teman mikirkan Tuhan tuh bagaimana ya. Enggak salah gitu. Jadi jangan ragu untuk berpikir ya, tapi gunakanlah premis-premis Qur'ani gitu. Oke. Nah, kemudian kita selalu ya di dalam Al-Qur'an gitu ya, kita selalu melihat hal-hal yang bersifat supremasi yang disematkan Tuhan kepada dirinya sendiri. Selalu itu ya. Apa sih makna supremasi itu? Supremasi itu artinya segala sesuatu yang paling-paling, segala sesuatu yang ya, yang bersifat superlatif. Apalagi superlatif. Aku paling pinter. Nah, itu namanya superlatif gitu.
si Ali adalah murid paling ganteng sekelas. Nah, itu namanya superlatif. Untuk menunjukkan supremasi Ali ya dalam hal ketampanan di kelas. Oke. Nah, Allah ini dalam Al-Qur'an ya selalu digambarkan sebagai sosok sebagai yang memiliki supremasi. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu a'lam gitu ya, lebih tahu, lebih besar, lebih berkuasa ya. Dekat dengan kamu, mengetahui apa yang kamu buat. Ya, tidak ada sekecil apapun yang terlewat dari pengetahuan Tuhan gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu selalu mengabarkan Tuhan dengan kemampuan supremasinya. Ya kan? Supremasi. Yang paling besar, yang penting yang paling lah. Makanya di terjemahan tuh ya, kita selalu menyematkan Tuhan tuh dengan kata-kata maha. Padahal Allah sami'un basir. Padahal artinya cuma Allah mendengar dan melihat. Ya, kita gak puas kita gitu. Karena kalau melihat dan mendengar doang tuh kayak biasa lah gitu. Akhirnya ditambahin maha untuk menunjukkan supremasi gitu. Ya kan? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Nah, itu namanya supremasi gitu ya. Yadullah fawqa aydihim. Ya, yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini kadang-kadang kalau mendengar ayat-ayat antropomorfisme seperti ini, ya, kita langsung mengasosiasikan, kalau gitu Allah punya tangan gitu. Tapi kalau kita berpikir nggak koheren, nanti Allah jadinya menyeramkan gitu. Punya tangan, punya wajah, tapi nggak punya badan gitu. Ya, karena di Quran adanya cuma tangan sama wajah Allah aja gitu. Badannya nggak ada, kakinya nggak ada gitu ya. Oke. Nah, jadi Allah mendeskripsikan dirinya dengan segala supremasi. Ya. Nah, supremasi ini ya teman-teman ya, itu tidak dimiliki oleh materi gitu. Tidak ada materi yang memiliki segala supremasi. Tidak ada materi yang memiliki segala bentuk supremasi. Gak ada. Gak ada. Ya. Mau materi yang hidup kayak materi yang mati kayak. Ya, itu tidak memiliki segala supremasi itu gitu. Yang paling ini, yang paling itu tuh gak ada gitu. Nah, kalau yang paling itu hanya dimiliki sama yang bukan materi, non materi. Ya, seperti itu. Nah, jadi premis satu, ya, Allah bukan materi, ya kan? Nah, ini koheren dengan segala bentuk supremasi yang Allah sematkan kepada dirinya gitu, ya kan? Artinya Allah ini bukan entitas empirik, bukan materi, akan tetapi entitas abstrak, ya kan? Dengan segala supremasinya, gitu. Ini baru koheren gitu. Kalau teman-teman mengatakan Allah itu materi, tersusun dari atom-atom, ya, tetapi mempunyai supremasi, ini nggak mungkin, nggak koheren nih. Ya, secara logika nggak begitu gitu. Ya, kecuali teman-teman mau nggak berpikir pakai logika, ya itu silakan aja gitu. Tapi itu namanya membodohi diri sendiri gitu. Ya. Nah, jadi secara substansi Allah bukan materi, ya. Oleh sebab itu dia dapat memiliki segala supremasi. Kalau dia materi, ya, dia tidak bisa memiliki segala supremasi, gitu loh logikanya. Kalau dia non materi, dia bisa memiliki segala supremasi. Ya. Nah, karena dia itu bukan materi, ya kan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ya, tidak bisa didengar, oke? Oleh sebab itu, dia hanya bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Ya. Jadi Allah tuh nggak ngumpet. Karena memang Allah tuh nggak sembunyi gitu. Allah tuh nggak goib. Tetapi memang dia itu tidak bersifat empiris karena dia bukan materi. Jadi dia itu bukan sosok, bukan raja, ya,
bukan sosok, bukan pemimpin, bukan gubernur, bukan presiden gitu, bukan sosok. Dia itu entitas abstrak, ya kan, tidak sama dengan materi, memiliki segala supremasi, dan yang paling penting, ya, dia tidak dapat diketahui melalui dirinya sendiri kecuali melalui tanda-tandanya. Nah, apa bahasa Qur'annya tanda? Bahasa Qur'annya tanda adalah ayat. Nah, oke, ayat. Ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat dari Tuhan itu bukan diri Tuhan, tetapi ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Ya. Kalau teman-teman berpikir ayat ini hanya Quran, loh, ayat itu bukan hanya Quran. Ya. Contohnya di surat Az-Zariyat, ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Jadi ayat itu nggak cuma ayat Quran Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan cuma itu gitu. Ya itu ayat juga gitu. Tetapi ayat bukan cuma mushaf Quran. Ya. Di bumi ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ya tanda-tanda yang merujuk eksistensi Tuhan gitu. Bukan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda yang menunjukkan eksistensinya Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian juga ada tanda-tanda. Ya, tidakkah kalian melihatnya? Ya. Jadi yang Allah maksud tanda yang dapat merujuk kepada eksistensi dirinya yang bersifat abstrak ini, ya kan? Itulah yang disebut dengan tanda. Adanya di mana? Di Quran ada sebagai tanda verbal, ya, tanda yang bersifat informatif. Ya, ada juga tanda-tanda yang bisa kita deteksi ya di alam semesta ini. Ya. Adanya konsistensi dari sifat-sifat materi. Ya, itu semua kan tanda. Adanya pola-pola simetris kanan kiri, itu kan tanda itu. Ya, coba lihat makhluk hidup, itu semuanya rata-rata simetris loh. Ya, ada nggak makhluk hidup yang nggak simetris? Nggak ada kan? Semua makhluk hidup simetris kan? Manusia ini dibelah dua nih, simetris nih kanan kiri. Ya walaupun simetrisnya nggak sempurna karena materi itu ya begitu gitu. Materi nggak bisa sempurna. Gitu. Tapi polanya sempurna. Ya, laba-laba ya sempurna, kanan kakinya 4, kiri kakinya 4 gitu. Simetris gitu. Nah, simetris ini salah satu pola entitas yang mempunyai kesadaran gitu, mempunyai intelektual ya yang maha-maha tadi. Nah, itulah tanda-tanda gitu. Ya. Makanya yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita itu tanda. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat Allah langsung. Kenapa? Karena Allah bukan materi gitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman keyakinannya di akhirat ketemu mukanya Allah, sia-sia. Putus asa saja teman-teman. Nggak bakal teman-teman lihat mukanya Allah. Yang teman-teman ngelihat itu ayatnya. Apapun yang kita lihat itu ayat. Bukan eksistensi dirinya. Itu semua ayat. Ya. Makanya Allah bilang sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan, ya, surat Fussilat ayat 53. Yang Allah perlihatkan apa? Bukan dirinya, nggak bisa Allah memperlihatkan dirinya gitu. Karena Allah bukan materi gitu. Dia sifatnya abstrak. Ya. Bahkan untuk mengatakan sifat untuk sesuatu yang abstrak juga aneh gitu. Ya, karena sesuatu yang abstrak tuh nggak punya sifat. Yang punya sifat itu ya zat, materi. Kalau materi punya sifat, maka di Quran pun Allah nggak pernah bilang aku punya sifat 20, ya, sifat 40, sifat 53. Nggak ada Allah pernah bilang kayak gitu. Mana? Yang Allah miliki adalah asma. Asma itu artinya simbol-simbol. Allah itu bisa dideteksi melalui ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda. Gitu loh. Koheren sama Quran gitu. Ya.
Coba lihat surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina. Yang Allah bisa perlihatkan tuh tanda-tandanya. Ya. Fil afaq wa fi anfusihim. Ya. Di di afaq. Afaq tuh di atas kita. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum anhul haq, sampai mereka itu bisa mendeteksi dengan pasti bahwasannya Tuhan tuh eksis, hak, betulan gitu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tuh, lihat tuh. Ya. Apakah tidak cukup bagi Tuhanmu bahwasannya Dia menyaksikan segala sesuatu? Allah nggak goib. Yang bilang Allah goib tuh aneh gitu. Allah tuh syahid. Kalau teman-teman bilang Allah goib, artinya Allah tidak syahid. Lah, di Quran Allah bilang Allah syahid, artinya Allah tidak goib. Tapi memang nggak bisa kelihatan karena Dia bukan materi. Oke? Minum dulu. Ya. Jadi Allah tuh mengirim utusan, ya. Utusannya hidup bersama kita gitu, ya, agar orang-orang tuh bisa paham bahwasannya Allah itu bukan entitas fisik, tidak sama dengan patung-patung yang kau buat itu, tidak sama dengan matahari yang kau sembah-sembah itu, ya, tidak sama dengan sapi-sapi yang kau sembah itu bukan Tuhan, itu semua ayat-ayat Tuhan gitu. Ya. Tuhan yang asli bukan mereka. Tuhan yang asli adalah apa yang ada di sebalik itu, apa yang ada di balik pola-pola itu, itulah Tuhan. Ya. Makanya Allah mengirim utusan. Ya. Ketika Nabi Musa pengen lihat Allah, kata Allah apa? Lan itu artinya tidak akan pernah. Mau di dunia, mau di akhirat, ya lan tidak akan pernah gitu. Lantaroni, kata Allah, ya, kamu nggak akan melihat aku. Apakah yang didengar Musa suara Allah? Ya bukan juga gitu. Entitas abstrak nggak punya suara gitu. Ya, yang didengar oleh Musa adalah ayat. Ya. Emang bisa ngeluarkan suara tanpa materi? Ya kan nggak bisa. Nggak bisa kita mengeluarkan suara tanpa materi. Tapi apa sulitnya bagi Allah menggerakkan materi sehingga mengeluarkan suara gitu. Ya kan? Jangankan Allah tukang tukang botol tuh yang ada yang pakai tangan tuh, assalamualaikum, apa kabar kamu gitu. Cuma pakai botol sama tangan digini-giniin bisa keluar suara gitu. Tapi itu tanda gitu. Jadi yang didengar Musa tanda, kemudian gunung runtuh itu ya tanda gitu. Ya kan? Kaumnya Nabi Musa, ngerongrong Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallah jahrotan, kata Bani Israel. Aku gak akan beriman padamu Musa sampai aku ngelihat Allah dengan jelas. Fa'akhodathumus sa'iqah. Ya. Yang terjadi apa? Petir, jegar. Ketika mereka ingin melihat Allah, mereka gak akan bisa. Ya. Ketidakbisaan mereka itu secara substansial, bukan Allah tuh ngumpat gitu. Bukan Allah tuh gede banget sehingga kita nggak bisa ngeliat, bukan gitu. Pada substansinya Allah nggak, itu non fisik, non empiris. Maka yang diperlihatkan oleh Allah adalah tanda, ceder, petir gitu. Ya, Allah itu hanya dapat berinteraksi dengan tanda. Ya, makanya Allah berinteraksi dengan manusia melalui apa? Melalui tanda-tanda, ayat muhkamat, ya kan, mutasyabihat, ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan, ya tanda-tanda. Kenapa sih Quran disebutnya tanda-tanda? Harusnya kan jumlah gitu, ya kan, harusnya kan jumlah nih. Surat Fussilat ayat 53, ini secara bahasa nih, ini artinya jumlah kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa Allah nggak sebut itu sebagai kalimat? Ya Allah sebutnya sebagai tanda. Ya karena ini merupakan
tanda-tanda yang merujuk kepada eksistensinya. Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ayat liko arobihi gitu, fathamma wajhullah, ya ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah, ya jangan teman-teman artikan kita ngadep muka Allah gini face to face gitu. Itu nggak bakal terjadi gitu. Ya, liko itu nggak harus ketemu face to face. Liko ahrobihi, artinya kita ketemu, ya enggak. Ya, seperti itu. Jadi Allah bukan sosok, ya. Nah, premis ini kita jadikan pijakan. Besok kita akan bahas bagaimana caranya menolong Allah. Ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana caranya menolong Allah harus ngerti premis ini. Gitu. Allah bukan sosok, ya. Allah adalah entitas abstrak, ya. Allah itu ya termanifestasi dalam hukum-hukum sebab akibat yang memerlukan kita harus bertindak agar kita, nanti besok kita akan bahas ya bagaimana caranya kita menolong Allah, karena ada ayat intan surullah yang surkum. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman, apa benar Allah bersembunyi? Enggak, Allah tuh nggak pernah sembunyi ya. Kalau ada teman-teman melihat pelatihan kelas seminar, kenapa Allah begitu tersembunyi, itu ketawain aja, bullshit itu ya. Allah nggak pernah sembunyi, tetapi memang secara kasat mata dia tidak bisa kelihatan karena dia bukan materi, dia bukan benda empiris yang bisa diamati pakai alat apapun, bukan ya. Dia hanya bisa dikenali melalui tanda-tandanya ya. Sesuatu yang bersifat material, empiris, tidak mungkin mempunyai sifat supremasi, ya kan? Oleh sebab itu Allah hanya dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Ya. Sesuatu yang non empiris, non empiris, ya, tidak dapat diketahui melalui dirinya sendiri, hanya melalui tanda-tandanya. Apa contohnya? Kayak hari Ahad, kesetiaan, kesabaran, itu kita nggak bisa melihat mana kesabaran, mana kesabaranmu. Kita nunjukkan kesabaran itu tidak seperti kita nunjukkan gelas kayak gini gitu. Ya, kita menunjukkan kesetiaan ya tidak seperti kita menunjukkan gelas, ini kesetiaanku, bukan gitu ya. Kesetiaan gak ada bentuknya gitu. Jadi Allah bukan materi, oleh sebab itu dia dapat memiliki supremasi, ya kan. Allah bukan materi sehingga dia tidak dapat dikenali melalui dirinya sendiri, hanya dapat dikenali melalui tanda-tandanya, seperti itu. Oke. Nah, ini baru koheren namanya, ya kan. Nah, di mana kita dapat mengenali tanda-tandanya? Ya, ada di dalam Al-Qur'an, ya kan, ada di alam semesta beserta hukum-hukumnya, ya kan. Nah, makanya inna fi khalqis samawati wal ard, ya, pada substansi apapun yang ada di muka bumi ini, ya, waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan fenomenanya, ya, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang mampu berpikirnya tuh fundamental, radik gitu ya. Ulil albab itu orang yang sanggup berpikir radikal gitu, fundamental. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi Allah tidak gaib, Allah nggak ngumpet, ya. Dia hadir, ada bersama kita, tetapi karena memang dia bukan materi, makanya nggak sanggup kita melihatnya. Karena memang perbedaan substansial. Bukan karena dia tercipta dari cahaya. Kalau cahaya materi-materi juga gitu kan. Tidak ada entitas abstrak bisa munculkan cahaya gitu. Ya kan, kesabaran bisa munculkan cahaya, ya nggak bisa gitu. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi ini premis ini ya teman-teman cerna di otak baik-baik. Kita akan jadikan premis ini untuk memahami besok bagaimana cara kita menolong Allah gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Makasih banyak yang sudah dengar dari tadi jam 5 ya. Saya mohon tolong juga, saya minta tolong juga pada teman-teman untuk follow akun Tadabbur Institute ya. Di mana akun Tadabbur Institute itu teman-teman bisa lihat di bio saya ya. Di bio saya itu kan ada tulisan follow juga @Tadabbur Institute. Klik itu. Tolong teman-teman follow. Ya, minimal ada 242 orang ini ya. Saya mohon teman-teman untuk follow itu. Karena itu akun cadangan saya ya.
Kalau ini bahtera besarnya ya, akun Guru Mulia ini, akun Tadabbur Institute itu sekocinya. Jadi kalau ini nanti diblok sama TikTok karam gitu ya, saya pindah ke situ. Atau misalkan akun ini kena suspend, kayak kemarin 3 hari saya nggak bisa live gitu ya. Nah kita nanti bisa migrasi ke Tadabbur Institute. Jadi mohon teman-teman follow ya, 250 orang ini mohon di follow @Tadabbur Institute, atau gampangnya lihat bio saya, follow juga, diklik, nah itu tolong di follow gitu ya. Follow juga akun saya, follow juga akun guru-guru kita ya yang membersamai kita ya teman-teman di grup, akun Guru Iswan @wan_albarokah gitu, sama Ustadz Kresna itu @Kresna Eka Raharja. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Yang udah give makasih banyak, yang mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Yang udah give Mas Wahyu, Dr. Saprudin, ya Pak Mardianto tadi, Steve Jack, ya makasih banyak, mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Teman-teman yang yang sudah give tadi, Bunga Mawar ya, terima kasih juga, mudah-mudahan lancar terus. Jumpa lagi besok di jam yang sama ya, jam 5 atau jam 5.15 gitu ya. Kalau saya nggak ada sampai jam 5.20 ya artinya nggak ada lagi gitu. Nah seperti itu. Atau kalau saya nggak nyebar flyer biasanya nggak ada juga. Tapi kalau saya nyebar flyer ya, udah nyebar update status ya, insya Allah ada. Oke itu teman-teman, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya semuanya.